dengan program pemberian makanan tambahan. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah mengatasi permasalahan kesehatan di Indonesia, yaitu 3 beban masalah gizi, antara lain kekurangan gizi, kelebihan gizi atau kelebihan berat badan, dan defisien mikronutrien, melalui penguatan promotif, preventif, dan pemberdayaan masyarakat, Badan POM dan Kementerian Kesehatan melaunching sinergi program Desa Pangan Aman dengan program makanan tambahan berbahan pangan lokal secara daring yang diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia. Acara tersebut turut diikuti secara daring oleh BPOM Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dan beberapa perwakilan OPD terkait di lingkup pemerintahan Kabupaten Malang di ruang rapat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Dalam kesempatan itu, Badan BPOM dan Kementerian Kesehatan bersinergi untuk mengatasi permasalahan gizi di Indonesia, khususnya pencegahan stunting. Program ini bertujuan untuk memberikan makanan tambahan berbahan pangan lokal, di mana nantinya dapat memenuhi aspek keamanan, mutu dan gizi pangan, serta memperdayakan usaha pangan di desa agar memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik. Iya, Pak, seperti apa ini untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dalam menanggapi launching sinergi program Desa Pangan Aman dan program PMT Bertahan Pangan Lokal ini, Pak? Ya, saya kira ini suatu program yang baik sekali. Sinerginya pas banget karena memang kami di Dinas Kesehatan ini punya program dari dana POK itu di masing-masing puskesmas untuk melaksanakan pemberian PMT untuk bumil kek dan anak-anak yang gizi kurang. Jadi mungkin memang seperti yang ditampilkan tadi, kalau memang harus dikumpulkan dalam satu tempat mungkin kita belum bisa seperti itu, tetapi saya berpikir bahwa pembinaan tentang pengolahan makanannya itu yang bisa kita berbagi dengan teman-teman BPOM, sehingga nanti ketika pelaksanaan itu ada pembinaan tentang proses pengolahan makanan yang aman supaya kandungan gizinya tidak berkurang, pemilihan bahan-bahannya, sehingga kualitas pangan nanti PMT yang akan diberikan itu akan lebih baik dan terstandar. Kalau kita lihat tadi yang ditunjukkan ideal banget ya, jadi hampir seperti tempat produksi makanan yang memang terstandar. Nah ini mungkin harapannya mungkin nanti ke depan ada yang bisa jadi contoh, tapi mungkin ke depan saya lebih berharap pola pembinaan ini bisa tersebar kepada teman-teman kader, karena nanti yang selama ini melaksanakan kegiatan tersebut teman-teman puskesmas dibantu oleh teman-teman kader kesehatan, seperti itu Mas. Ya, untuk status stunting sendiri di Kabupaten Malang ini seperti apa, Pak, untuk progresnya dan penanganannya mungkin? Secara progres dari data dari tahun 2022 ke tahun 2023 dari SSGI itu kita sudah berkurang 3,4%. Sekarang ada di angka 19,5%. Dari secara penurunan sudah setiap saat selalu ada penurunan. Harapannya mungkin dari tahun ke tahun ini selalu akan ada perbaikan. Untuk program pangan sendiri nih Pak di Kabupaten Malang, apakah ada nantinya akan ada satu tempat yang mungkin dijadikan nanti coba pilot project-nya atau seperti apa? Akan lihat kira-kira di mana ini yang bisa dijadikan sebagai percontohan. Tentunya nanti akan kerjasama juga dengan teman-teman BPOM ya. Karena memang salah satu yang menjadi kendala ini ketika kami melaksanakan proses produksi pangannya itu dalam satu tempat terpusat, tentunya kan harus dipikirkan juga distribusinya. Mungkin ini yang nanti harus dicarikan solusi ketika itu nanti bisa dilaksanakan. Ya, terakhir Pak, harapannya Pak dengan adanya launching program ini untuk Dinas Kesehatan khususnya di Kabupaten Malang seperti apa? Harapannya tentunya tadi dengan adanya launching program ini ke depan pengolahan makanannya bisa lebih baik, terstandar, dan hasil PMT yang dibagikan ini kandungan gizinya lebih bisa terjaga. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Melalui program ini, ada beberapa sasaran yang dituju, yaitu pemerintah daerah kabupaten kota, pemerintah desa, balita gizi kurang, balita berat badan kurang, ibu hamil kurang energi kronis atau KEK, serta UMK pangan dan rumah produksi komunitas. Makanya kita mengidentifikasi semua desa yang sudah diintervensi, yang kira-kira punya potensi untuk membentuk rumah produksi komunitas ya, istilahnya rumah produksi komunitas. Ini diharapkan bisa menghasilkan makanan tambahan dengan bahan baku lokal. Jadi
berbasis bahan pangan lokal. Itu tadi makanya misalnya kita ngobrol di Desa Jabung dan Desa Sumberdem ya, yang sudah membuat abon dari ikan lili. Itu nanti kalau misalnya memungkinkan dibuat satu rumah produksi komunitas yang bisa dijaga CPPOB-nya, cara produksi pangan olahan yang baik supaya memenuhi syarat untuk bisa didaftarkan. Tapi kalaupun tidak didaftarkan juga nggak apa-apa. Yang penting terjaga ya keamanan, kemudian mutu produk pangan yang dihasilkan. Kenapa PMT berbahan pangan lokal ini bisa punya nilai lebih, karena itu tadi saya sampaikan juga, kalau bahan pangannya lokal kan kita bisa pastikan tuh, kalau misalnya melihara ikan sendiri, nanam sayurnya sendiri, kan bisa kita pastikan nggak pakai pestisida, kemudian ikannya juga ikan segar yang tidak diformalin, bahannya juga bisa kita jaga kualitasnya gitu ya. Jadi makanya program sinergi ini nilai lebihnya itu Mas. Kenapa program PMT pemberian makanan tambahan berbahan lokal itu bisa jadi nilai lebih selain dari segi ekonomi, tentu saja untuk perbaikan nilai gizi masyarakat, terutama balita yang masih ada kasus stunting di beberapa wilayah ya. Mudah-mudahan 3 desa yang kami intervensi tahun ini untuk Kabupaten Magetan ya, Badan POM itu, Balai Besar POM Surabaya itu setiap tahun mengintervensi 4-6 kabupaten, jadi gantian memang, dengan 3 program keamanan pangan terpadu, Desa Pangan Aman, kemudian Pasar Pangan Aman berbasis komunitas, dan program pangan jajanan anak sekolah. 3 program ini memang disinergikan. Nah, yang disinergikan dengan PMT kebetulan adalah yang Desa Pangan Aman, karena dianggap Desa Pangan Aman ini potensi untuk menghasilkan bahan pangan untuk program PMT tadi, supaya nggak nggak impor. Kemudian karena ada kasus ya, misalnya ada di satu kabupaten kebetulan program pemberian makanan tambahannya menggunakan terinasi. Ternyata terinasinya setelah diuji mengandung formalin. Nah, bayangkan seperti itu, karena si desa ini tidak membudidayakan terinya sendiri. Jadi itu kan juga sudah satu tahapan yang bisa kita jamin, karena memang rantai pangan itu panjang, mulai dari dia ditanam atau dipelihara di kolam ya, kemudian dipanen, kemudian diolah menjadi pangan siap saji, dikemas sampai kita bisa konsumsi. Itu kan rantai pangannya panjang Mas. Kalau semua rantai pangan ini bisa kita jaga, produk yang dihasilkan pasti produk yang memenuhi syarat tadi, aman, bermutu, bermanfaat untuk kita konsumsi, nggak sampai justru malah menimbulkan penyakit di jangka panjang. Mungkin penyakitnya memang nggak saat itu juga ya. Misalnya kalau kita terus-menerus makan ikan yang mengandung formalin, terus-menerus makan kerupuk yang mengandung borak, terus-menerus makan bahan pangan yang mengandung bahan pewarna yang dilarang, yang untuk tekstil. Bayangkan itu, kalau terakumulasi setiap hari kita konsumsi, terakumulasi di tubuh kita, bukan tubuh yang sehat yang kita dapatkan, malah di kemudian hari akan menjadi penyakit degeneratif yang sekarang banyak kita temui. Nah, itu tujuan dari program pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal ini adalah untuk menjaga supaya setiap rantai pangan mulai dari bahan baku dipilih sampai menjadi pangan yang siap dikonsumsi itu terjaga dalam rantai pangan sampai menghasilkan produk yang memenuhi syarat tadi. Itu sih tujuannya. Ya, kalau di Kabupaten Malang sendiri Bu, ini daerah yang tahu kawasan yang telah diintervensi sendiri mana saja dan seperti apa progresnya untuk saat ya itu ini? tadi yang diambil adalah 3 desa ya, kemudian desanya Desa Candirenggo, Sumberdem, dan Jabung, 3 desa yang ada di Kabupaten Malang ya, kemudian pasar, kemudian sekolah ya. Jadi yang desa memang diintervensi dengan
program Desa Pangan Aman namanya, mulai dari pembentukan kader, kemudian kadernya diberi BIMTEK, diberi pemahaman, diberi ilmu supaya bisa meneruskan ilmu atau materi-materi yang sudah didapatkan kepada komunitas. Nah, komunitasnya ini nanti yang akan menerapkan si materi-materi tadi. Bagaimana menyiapkan pangan yang aman untuk keluarga, bagaimana menjaga hygiene dan sanitasi. Kadang hal-hal sederhana ya, hal-hal sederhana tapi ternyata itu berpotensi pada kesehatan kita. Menyiapkan makan misalnya dari pasar langsung masak, nggak cuci tangan dulu, nggak pakai celemek, kemudian peralatan yang dipakai untuk memasak juga tidak dijaga hygiene sanitasinya, kemudian menggunakan kemasan misalnya supaya gampang gitu ya, bawain bekal untuk putra-putrinya nggak ditaruh di tepak tapi pakai kertas coklat supaya nanti tinggal dibuang gitu aja ya. Padahal kertas coklat itu boleh dipakai untuk kemasan pengemas makanan, tapi tidak boleh untuk makanan yang panas dan berlemak. Kalau yang kering-kering nggak apa-apa, tapi kan pangannya biasanya baru dimasak kemudian langsung dibungkus sama ibunya atau dibawa. Nah, hal-hal yang sederhana seperti itu saja bisa ini ya berpengaruh pada kesehatan kita. Apalagi tadi saya sampaikan pemilihan bahan. Bagaimana ibu-ibu bisa memilih bahan pangan yang aman, bebas dari bahan berbahaya yang tidak boleh dikonsumsi dalam makanan. Rodamin, metanil yellow, kemudian formalin, borak, itu adalah 4 bahan berbahaya yang tidak boleh ada dalam pangan, ya Mas. Jadi para kader, para komunitas diajari untuk memilih pangan. Kalau belanja di pasar, ngelihat ikan kok nggak ada sama sekali lalernya. Nah, itu harus curiga dulu ya, hati-hati dulu bahwa itu mungkin diawetkan dengan formalin. Kemudian lihat terasi kok warnanya merah ngejreng kayak gitu, itu pasti diwarnai dengan pewarna tekstil. Kerupuk yang renyah banget, kerupuk puli, kerupuk gendar ya, atau lempeng mungkin namanya beda-beda, tapi prinsipnya itu adalah kerupuk yang dibuat dari nasi yang dicampuri dengan borak untuk pengenyal, atau bakso yang dibuat dengan borak supaya kenyal. Padahal borak itu adalah bahan kimia yang dipakai untuk industri desinfektan, tidak boleh digunakan dalam pangan. Nah, hal-hal seperti itu diajarkan kepada para kader, para komunitas, masyarakat yang ada di desa itu supaya itu tadi bisa menerapkan dalam praktek sehari-hari. Gitu. Ya. Untuk kan sendiri dari Kabupaten Malang Bu, untuk memiliki rumah produksi komunitas ini menurut dari Badan PAM sendiri seperti apa? Mudah-mudahan ya. Tadi kan sudah disampaikan ada sebetulnya sudah ada tempat untuk memproduksi. Mungkin yang diperlukan adalah investasi untuk peralatannya ya. Tapi tadi saya sampaikan juga nggak perlu seperti yang di contoh yang di film tadi, yang di acara launching tadi kan memang sudah bagus banget, contohnya yang di Panggung Harjo ya, yang di Kelurahan Panggung Harjo itu sudah bagus banget menggunakan stainless steel 304 semuanya. Nggak perlu sih sampai seperti itu, asalkan bisa menerapkan prinsip-prinsip yang ada di CPPOB, cara pembuatan pangan olahan yang baik, itu cukup Mas. Apalagi kalau yang diproduksi memang produk yang resikonya menengah rendah ya. Resikonya menengah rendah itu artinya pangannya itu kering-keringan gitu ya, yang akan diproduksi itu nanti kan abon ikan. Nah, itu kan bisa diolah sampai kering, sampai tidak ada air di dalamnya. Tidak ada air berarti tidak ada kemungkinan ditumbuhi jamur, ditumbuhi mikroba dan sebagainya ya. Jadi itu bisa dikendalikan cemarannya bisa dikendalikan. Kalau seperti itu kalau bisa dapat dana untuk membuat seperti rumah produksi itu bagus sekali ya. Makanya tadi saya sarankan juga untuk memanfaatkan CSR yang ada di kabupaten. Ada BUMN, ada BUMD ya, monggo. Saya rasa mereka nggak akan keberatan kok membantu. Paling berapa sih butuhnya kalau cuman untuk beli peralatan masak ya, yang seperti tadi membuat meja-meja yang tidak perlu stainless steel. Kalau adanya keramik ya keramik juga nggak apa-apa ya, yang penting mudah dibersihkan. Seperti itu prinsipnya.
Ya, Jadi- terakhir Bu Yuli ini untuk setelah di launching ini seperti apa Bu nantinya ini dari Badan POM sendiri untuk mengeksekusi Oke. program pembangunan yang telah di launching? Ya, makanya mengidentifikasi desa-desa yang sudah kami bina tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya. Kami identifikasi kalau mereka memang punya produk apalagi yang sudah terdaftar PIRT ya, sudah terdaftar PIRT atau bahkan sudah terdaftar di BPOM. Nah, itu akan kami petakan dari semua kabupaten kota yang sudah diintervensi yang mungkin siap untuk menjadi percontohan dulu, Mas. Malang ini tadi kalau memang ada yang siap untuk menjadi rumah produksi komunitas sebagai role model gitu ya, akan kita dampingi bagaimana menyiapkannya sampai bisa digunakan untuk proses produksi pangan yang akan dipakai sebagai PMT ya, pemberian makanan tambahan untuk terutama di daerah-daerah yang memang angka stuntingnya masih cukup tinggi ya, gitu. Ya, terima kasih Bu Yuli. Sama-sama, Mas. Harapannya, dengan adanya program tersebut, seluruh pemangku kepentingan dalam sistem Pentahelix dapat saling berkolaborasi agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia.